Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Salma Fauzi Firdaus dengan NIM 082 111 633 095. Jadi di sini saya hendak mempresentasikan tugas AVDTO yang tugasnya adalah mencari jurnal internasional. Jadi saya kemarin mendapatkan jurnal yang punya judul Visualisasi Data dan Analisis Cepat. Nah, itu menerapkan tablet desktop untuk mendukung pengambilan keputusan perpustakaan. Oke, mungkin langsung saja. Untuk pendahuluannya ini sendiri, data visualisasi memberikan pustakawan kemampuan untuk lebih baik mengelola, menjelajahi, dan menyajikan informasi yang dikumpulkan oleh berbagai individu di seluruh organisasi perpustakaan. Artikel ini membahas eksperimen Osu Libraries dengan menggunakan Tableau. Nah, Tableau itu apa sih? Tableau itu perangkat lunak visualisasi data dan analitik cepat yang canggih. Tableau memungkinkan pustakawan untuk menggabungkan dan memanfaatkan data dari berbagai sumber yang ada, termasuk log transaksi, Google Analytics, dan laporan penggunaan e-sumber. Nah, artikel ini memberikan konteks untuk mengintegrasikan visualisasi data ke dalam progres evaluasi OU State University Libraries dan berbagai contoh visualisasi yang dibuat untuk dua proyeksi analisis data. Nah, artikel ini diakhiri dengan pembahasan singkat tentang potensi pengembangan di masa depan. Jadi, visualisasi data yang dari penelitian ini tuh gunanya itu untuk mengembangkan di masa depan. Misal buku apa yang lagi tren itu dapat digunakan di masa depan. Nah, masalahnya apa sih di artikel ini? Masalahnya adalah data seringkali rumit, terutama ketika ada perubahan platform dan peningkatan sistem. Lalu masalah kedua sendiri adalah pada saat perumusan masalah dalam beberapa kasus, pertanyaan tersebut mungkin tidak diketahui, hingga melihat data atau analisis data dapat menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Lalu tujuan dari dibuatnya artikel ini itu adalah mengelola dan menyajikan data yang dikumpulkan dari berbagai departemen perpustakaan. Lalu untuk memungkinkan pustakawan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan pengecualian dengan lebih efisien daripada hanya menggunakan presentasi angka dalam tabel. Karena apa? Karena membaca tabel juga capek untuk para pustakawan untuk melihat memprediksi enaknya baca buku apa sih kayak gitu. Lalu data visualisasi at OSU Libraries. Nah, tulisan ini membahas menggunakan visualisasi data di OSU Libraries sebagai bagian dari program penilaian perpustakaan. Koordinator penelitian perpustakaan merespon kebutuhan untuk sentralisasi data perpustakaan dengan merekomendasikan penggunaan perangkat lunak Tableau. Tableau disarankan karena mengintegrasi query, eksplorasi, dan visualisasi data menjadi satu proses yang efisien. Perangkat lunak ini memberikan penggunaan banyak fitur untuk membuat presentasi visual data yang lebih efektif tanpa perlu pertanyaan atau bantuan pemrograman yang telah ditentukan. Nah, Tableau ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk data dari log transaksi, Google Analytics, laporan penggunaan e-sumber, dan lainnya, untuk membuat dashboard yang bermanfaat dalam waktu nyata. Nah, dua contoh penggunaan Tableau adalah visualisasi penggunaan panduan perpustakaan dalam sistem manajemen pembelajaran universitas dan penggunaan sistem web perpustakaan berdasarkan bahasa pengguna yang digabungkan dengan data pendaftaran mahasiswa internasional dan jumlah mahasiswa sarjana dengan jurusan bahasa atau studi daerah Inggris. Lalu data visualisasi atau Libraries ini tulisan ini sudah tadi. Nah, Carmen Library link visualisasi update of library codes embedded in the University LMS. OSU Libre ini mengirimkan 178 panduan perpustakaan ke lebih dari 5.000 kursus dalam sistem LMS Universitas menggunakan sistem Carmen Library Link. Untuk memahami tren penggunaan panduan perpustakaan di dalam LMS Universitas, data log transaksi selama tahun akademik 2019 sampai 2012 itu dianalisis. Nah,
Nanti data ini disegmentasikan dan disajikan dalam dashboard penggunaan perangkat lunak Tableau. Salah satu temuan pentingnya adalah adanya outlier pada penggunaan panduan perpustakaan pada bulan September 2011 yang ternyata disebabkan oleh seorang pustakawan yang juga menjadi instruktur dalam kursus sains yang banyak diikuti. Visualisasi data dengan Tableau membantu mengidentifikasi dan memahami pola penggunaan panduan perpustakaan, termasuk dampak outlier tersebut. Selain ini, artikel ini juga mencatat kemampuan Tableau untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang nampaknya tidak terkait, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang audiens situs web perpustakaan. Mungkin bisa kita lihat dari gambar visualisasi ini, terlihat bahwa terdapat outlier yang ada di bulan September tahun 2011. Nah, ini terlihat bahwa dia terdapat kenaikan yang signifikan dalam penggunaan perpustakaan. Ini terlihat bahwa ini paling tinggi nilainya. Yang lainnya sekian, 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 dan sekian. Lalu ini dashboard dengan panduan keseluruhan penggunaan berdasarkan bulan dan departemen akademik. Ini juga di tabel ini juga bisa menunjukkan jendela pop-up dengan nilai outlier ini. Jadi ada kayak notification di sini. Jadi orang-orang si perpustakawan ini nggak akan kesusahan gitu melihat tren atau menganalisis perkembangan penggunaan perpustakaan itu tadi. Lalu di sini terdapat dashboard dengan nilai outlier yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Seperti ini. Lalu ini visual alternatif oleh pustakawan dan departemen akademik, ini gambarnya. Lalu setelah itu untuk Carmen Library-nya ini, nah tulisan ini tuh membahas penggunaan analisis dasar untuk memahami penggunaan sistem web perpustakaan dalam bahasa selain bahasa Inggris di Oslo Libraries. Jadi kan pasti pengguna perpustakaan itu kan nggak selalu um, menggunakan bahasa Inggris, maksudnya kayak nyari buku nggak selalu bahasa Inggris. Nah ini di artikel ini itu dianalisis bahasa apa yang sering digunakan di perpustakaan tersebut. Jadi supaya nanti perpustaka apa yang pada pihak perpustakaan itu juga bisa menganalisis mana sih buku yang seharusnya lebih disediakan dari data pembacanya itu. Nah, ternyata dengan membandingkan data dari Google Analytics, pendaftaran mahasiswa, dan laporan bahasa perpustakaan dapat mendapatkan wawasan tentang preferensi bahasa pengguna. Nah, dari situ hasilnya menunjukkan bahwa bahasa Tionghoa adalah yang kedua terpopuler setelah bahasa Inggris dengan pengguna yang menggunakan bahasa Spanyol memiliki kunjungan yang lebih panjang. Nah, informasi ini membantu dalam membuat keputusan tentang konten dan desain situs dari web perpustakaan itu karena setiap orang yang memiliki preferensi bahasa itu pasti punya preferensi desain juga. Terus setelah itu di sini terdapat gambar dashboard laporan bahasa Google Analytics dengan visual dari laporan pendaftaran hari ke-15 OSU dan data mengenai jurusan bahasa dan studi wilayah di OSU. Nah, di sini kan terlihat bahwa bahasa Cina, bahasa Cina itu kan biasa bahasa Tionghoa yang disebutnya tadi. Dia punya kedudukan yang tertinggi setelah bahasa Inggrisnya bisa terlihat dari sini. Terus lalu untuk Spanyol sendiri dia punya eh, rata-rata visit duration-nya lebih tinggi seperti itu. Bisa dilihat dari sini yang warnanya Tionghoa itu warnanya biru muda, yang Spanyol ini warnanya ungu. Nah, oke, terus saya lanjutkan. Ini di sini juga ada gambar tooltip menampilkan informasi tambahan untuk Tiongkok. Nah, di sini juga di tabel itu juga bisa memvisualisasikan dalam bentuk seperti kayak gini, kayak ada maps-nya gitu. Jadi orang itu lebih mudah gitu mengidentifikasi, oh ternyata bahasa yang sering digunakan
itu ada di negara Cina gitu di sini di Tiongkok itu. Terus habis itu, maksudnya bahasa Tiongkok itu banyak digunakan di Cina gitu. Mungkin karena Cina memiliki popular populasi yang banyak, jadi dapat mempengaruhi visualisasi data juga yang tadi. Nah, terus setelah itu di sini juga terdapat laporan bahasa dari Google Analytics yang diurutkan ulang berdasarkan durasi kunjungan rata-rata dalam hitungan menit. Nah, berdasarkan kunjungan rata-rata ini terlihat bahwa yang paling tinggi itu apa bahasa Inggris sudah tentu, lalu yang kedua itu Spanyol. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini adalah visualisasinya. Begitu. Sudah, lalu kesimpulannya sendiri adalah Tableau menawarkan solusi praktis bagi perpustakaan akademik untuk menjelajahi dan memahami data besar dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini memiliki fitur-fitur seperti penyesuaian variabel cepat, interaksi data, dan fungsi seret dan letak yang membuat analisis data lebih mudah. Program penilaian Osho Libraries baru saja mulai menjalani kemampuan Tableau, menciptakan dashboard yang bermanfaat bagi staf perpustakaan. Nah, Tableau Reader memungkinkan penampilan visualisasi tanpa perlu memiliki perangkat lunak tersebut dan proyek masa depan dapat melibatkan analisis dan visualisasi data secara real-time untuk koleksi perpustakaan dan keberhasilan mahasiswa. Meskipun Tableau mudah digunakan, menguasai visualisasi yang kompleks mungkin memerlukan waktu dan kreativitas, dan para pustakawan sebaiknya mencari kelompok pengguna lokal untuk dukungan. Nah, secara keseluruhan, Tableau adalah alat yang berharga untuk kegiatan penilaian perpustakaan. Mungkin sekian saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.